Elvis Presley adalah musisi sekaligus aktor asal Amerika Serikat yang namanya melambung pada 1950-an. Ia terkenal dengan gaya flamboyan yang khas. Bahkan penampilannya menjadi tren mode pada zamannya. Tidak hanya penampilannya yang mencuri perhatian, ia dikenal piawai dalam membawakan lagu genre rock, pop, country, dan blues, hingga memenangkan 3 penghargaan Grammy. Berkat kesuksesannya, Elvis Presley menjadi salah satu ikon budaya pop abad ke-20 dan mendapat julukan King of Rock and Roll. Elvis Aaron Presley lahir di Tupelo, Mississippi, Amerika Serikat, AS pada 8 Januari 1935. Ia seharusnya lahir sebagai anak kembar, tetapi saudara kembarnya, Jason, meninggal ketika dilahirkan. Orang tua Elvis berasal dari kelas pekerja yang tidak punya banyak uang. Oleh sebab itu, mereka sering berpindah rumah. Elvis dibesarkan oleh orang tua religius yang rutin beribadah dan menghadiri kegiatan keagamaan di gereja. Sejak kecil ia sudah gemar bernyanyi dan bermimpi menjadi musisi terkenal. Karena belakang orang tuanya, ia pun banyak mendapatkan pengaruh dari musik-musik gospel. Elvis mendapat gitar pertamanya di usia 11 tahun sebagai hadiah ulang tahun dari ibunya. Pada 1948, keluarganya pindah ke Memphis, Tennessee. Elvis kemudian menempuh pendidikan di Humas High School. Namun ketika kelas 8, Elvis hanya mendapat nilai C untuk pelajaran musik. Alhasil, gurunya mengatakan bahwa ia tidak punya bakat di bidang musik. Selain itu, Elvis yang merupakan anak pemalu sering dirundung oleh teman-temannya dan dipanggil anak mama. Pada 1950, ia mulai sering berlatih gitar bersama Lidenson, tetangganya yang 2 tahun lebih tua darinya. Bersama 3 teman yang lain, mereka menjadi sering bermain musik di dekat pengadilan. Prestasi pertama Elvis di bidang musik dicapai dengan menjadi juara di pentas musik tahunan SMA-nya. Setelah lulus SMA, Elvis Presley ingin melanjutkan karier bermusiknya secara profesional. Pada Juli 1953, ia pergi menuju studio rekaman Sun Records, milik produser bernama Sam Phillips. Dengan membayar $3,58 AS, Elvis merekam 2 lagu miliknya, My Happiness dan That's When Your Heart Touches Begin. Elvis mengatakan bahwa ia merekam lagu sebagai hadiah ulang tahun untuk ibunya. Di saat yang sama, ia memilih studio rekaman besar agar bakatnya dilirik produser. Pada Januari 1954, ia lanjut merekam lagu berjudul I'll Never Stand in Your Way dan It Won't Be the Same Without You, tetapi belum juga dilirik oleh produser. Tidak lama kemudian, Elvis mengikuti audisi sebagai vokalis kuartet, tetapi juga tidak lolos. Pada April 1954, ia memutuskan bekerja sebagai sopir truk di sebuah perusahaan elektronik. Temannya sempat menyarankan agar Elvis mendaftar sebagai vokalis di sebuah band, tetapi lagi-lagi ditolak. Selanjutnya, Sam Phillips, pemilik studio rekaman tempat Elvis merekam 2 lagu pertamanya, merasa tertarik setelah mendengar sebuah lagu. Namun, ia tidak bisa menemukan siapa penyanyinya. Atas saran stafnya, Sam menghubungi Elvis dan memintanya menyanyikan lagu itu. Elvis menerima tawaran tersebut, tapi gagal memenuhinya karena terlambat datang. Pada 4 Juli 1954, Elvis diminta datang ke rumah Scott Moore, gitaris band The Starlite Wranglers, untuk menunjukkan bakatnya. Setelah Scott Moore berdiskusi dengan temannya Bill Black, mereka memberikan kesempatan bagi Elvis untuk merekam lagu. Pada 5 Juli 1954, Elvis Presley mulai merekam lagu bersama Scott Moore dan Bill Black. Di tahun yang sama, ia merilis single pertamanya berjudul That's Alright. Berkat musiknya yang tidak biasa, wajah tampan, serta penampilan yang menyita perhatian, tidak butuh waktu lama bagi Elvis untuk memiliki banyak penggemar. Pada awal 1955, lagunya yang laris, tur di beberapa kota, serta penampilan yang memukau, menjadikannya bintang baru di Amerika Serikat. Pada 1956, single miliknya Heartbreak Hotel, serta album pertamanya, Elvis Presley, menduduki peringkat pertama dalam layanan musik. Di tahun yang sama, Elvis menandatangani kontrak sebuah film bersama Paramount Pictures. Film pertamanya, Love Me Tender, yang rilis pada 1956 pun menjadi film box office terpopuler. Semasa hidupnya, Elvis sudah merekam lebih dari 600 lagu, namun tidak ada satupun yang ia tulis sendiri. Elvis memperoleh 3 piala penghargaan Grammy dan 18 lagunya menduduki peringkat pertama di Amerika Serikat. Di dunia seni peran, ia membintangi 31 film dan 2 film dokumenter tentangnya. Elvis Presley pernah melakukan tugas militer. Pada Maret 1957, ia bergabung dengan Angkatan Darat AS. Ia ditugaskan selama 1,5 tahun di Jerman.
Namun sesaat sebelum berangkat, sang ibu meninggal, sehingga ia diberi cuti beberapa saat. Kematian ibunya tentu memberikan kesedihan mendalam. Namun selama di Jerman, semangat Elvis kembali muncul setelah bertemu gadis yang kelak menjadi istrinya, Priscilla Beaulieu. Pada 1 Mei 1967, Elvis Presley dan Priscilla Beaulieu menikah di Las Vegas, Nevada. Pada akhir 1960-an, popularitas Elvis Presley sempat menurun dan daya tarik terhadap film-filmnya berkurang. Untuk membuktikan bahwa dirinya belum pudar, pada 1968, Elvis melakukan special show pertamanya di televisi. Ia pun kembali memukau banyak penonton dengan memamerkan bakat menyanyi dan bermain gitarnya. Pertunjukan ini sering disebut comeback 68 kembalinya Elvis Presley ke puncak popularitasnya. Pernikahan Elvis Presley dengan Priscilla dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lisa Mary. Sayangnya, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Pada 1973, Elvis bercerai dengan istrinya. Selain perceraian, Elvis juga bergelut dengan persoalan pribadi lainnya, termasuk kecanduan obat-obatan serta gaya hidup yang tidak sehat. Bahkan ia sempat dirawat di rumah sakit karena masalah terkait narkoba. Pada Juni 1977, Elvis masih menggelar konser di Indianapolis. Setelah konser, ia kembali ke rumah untuk menyiapkan tur selanjutnya. Namun, pada 16 Agustus 1977, Elvis ditemukan meninggal di kamar mandi oleh tunangannya, Ginger Alden. Elvis meninggal di usia 42 tahun karena gagal jantung yang kelak diketahui akibat konsumsi obat-obatan. Ia dimakamkan di Graceland di dekat makam ibunya, berkat kontribusi besarnya di dunia musik, terutama genre rock, country, dan gospel. Pada 1986, Elvis Presley dinobatkan sebagai King of Rock and Roll